Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat datang di program kita, Obrolan Rumah Kayu. Jadi di program kita ini, program Obrolan Rumah Kayu, insya Allah akan membicarakan seputar permasalahan atau fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, insya Allah pada episode kali ini, langsung saja kita akan membahas salah satu fenomena yang memang tentu sering terjadi nih di kalangan masyarakat Islam kita, yaitu masalah hubungan yang kurang harmonis antara mertua dan menantu, atau sebaliknya menantu dan mertua. Nah, kita akan obrolkan permasalahan ini dengan rekan saya, Ustadz Saiful Anwar. Insya Allah beliau akan kupas tuntas membicarakan tentang masalah ini. Ustaz, bagaimana Ustaz masalah hubungan yang kurang harmonis antara mertua dan menantu ini, Ustaz? Subhanallah ya. Tapi Ustaz, sebelumnya ada berita nih Ustaz. Berita apa tuh? Jadi 1 bulan yang lalu, jadi masih di tahun ini, awal tahun 2024, jadi tahun 2024, diantaranya ada berita konflik mertua versus menantu di Jombang berakhir di pengadilan, mertua di penjara 3 bulan. Subhanallah. Ya, walaupun kita memang nggak tahu secara detail tentang apa yang ada di belakang konflik ini, tapi kita pengen ngobrol lebih lanjut, Ustaz. Gimana nih pandangan Islam itu hubungan yang ideal antara menantu dan mertua atau sebaliknya, Ustaz? Sebenarnya ini kita sharing aja ya. Ya. Jadi terkait konflik yang terjadi antara mertua dan menantu, itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Indonesia ya. Betul, betul. Sebagai salah satu buktinya, misalnya ketika kemarin saya menulis tesis di Hamad bin Khalifa University, itu saya menulis tesis tentang fenomena cerai gugat di Indonesia. Dan di antara salah satu faktor terbanyak yang menyebabkan cerai gugat itu terjadi karena terjadi konflik, baik itu antara mertua dengan menantu lelaki atau antara mertua dengan menantu perempuan. Nah, sebenarnya dalam Islam itu sendiri ya, kita kan kalau kita berbicara tentang bagaimana sih seharusnya ya, betul, hubungan antara mertua dan menantu itu sendiri ya, atau sebaliknya lah gitu, atau sebaliknya lah. Nah, sebenarnya itu kita bisa mengambil contoh dari, kita sebutnya itu hadis fi'li lah ya, apa yang Rasulullah SAW contohkan ya, bagaimana beliau berinteraksi dengan, baik itu dengan menantunya sebagai mertua ataupun dengan mertuanya sebagai menantu begitu. Salah satu contoh yang paling relate sebenarnya, yang paling nyambung dengan masalah ini itu apa yang ini sebenarnya pernah diriwayatkan oleh para perawi hadis tentang kenapa Sayyiduna Ali karramallahu wajhah itu beliau sangat senang sekali dipanggil dengan sebutan Abu Turab. Abu Turab. Turab kan artinya debu. Debu kan? Ya betul, artinya debu itu. Terus gimana itu maksudnya? Nah, Abu Turab itu jadi begini. Di balik penamaan Sayyiduna Ali sebagai Abu Turab itu sebenarnya ada kejadian menarik gitu. Kita bisa mengambil pelajaran lah bagaimana Rasulullah sebagai mertua memperlakukan Sayyiduna Ali sebagai menantu. Jadi dalam riwayat itu nih diceritakan Ustaz nih, dalam riwayat itu Sayyiduna Ali itu marah kepada Fatimah. Ya sebagaimana kita ketahui ya. Fatimah itu siapa, Ustaz? Ya, Fatimah itu kan anaknya Nabi Muhammad SAW. Berarti anaknya Rasulullah SAW kan ya. Berarti jadi, Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah SAW. Ya namanya, jangan kita anggap gini, kehidupan sahabat itu ya mereka khairul qurun terus mereka nggak ada masalah, sama aja. Betul. Sisi jibillah insaniyahnya lah, jibillah basyariahnya itu, jadi ada fitrah manusianya ya wajar lah, berantem sama istri dan lain sebagainya itu wajar gitu. Betul. Nah, jadi dalam kisah itu Sayyidina Ali itu lagi marah kepada Fatimah.
Tapi ya karena beliau tahu nih bagaimana caranya marah pada istri, beliau nggak berani menumpahkan hal itu Maksudnya kepada, nggak marah, nggak gitu. teriak-teriak ke istrinya, enggak gitu. Ke Sayyidah Fatimah itu nggak ngomel, pokoknya nggak ngomongin di belakang dan lain sebagainya. Sayyidina Ali dalam keadaan marah karena khawatir ada sesuatu yang keluar dari beliau yang tidak diharapkan, beliau keluar rumah. Keluar rumah lah Sayyidina Ali itu. Keluar rumah, kemudian beliau tiduran Ustaz di pelataran masjid. Nah, jangan dibayangin masjid itu kayak sekarang nih ya, udah dikunci atau enggak dikunci juga. Maksudnya udah dikasih udah enak rapi semua gitu kan. Udah ubin, udah lantai. Itu enggak. Zaman dulu tuh ya masih tanah gitu. Masih tanah. Nah, Sayyidina Ali itu tidurlah di pelataran masjid. Nah, kebetulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tahu sebenarnya Sayyidina Ali itu lagi marah. Nanyalah ke Fatimah, nah di mana Ali gitu. Nah, terus kata Fatimah tuh dia ada lagi tiduran tuh di pelataran masjid, gitu kan. Tapi nggak nyeritain itu. Tapi nggak nyeritain ada masalah enggak. Tapi Rasulullah tahu sebenarnya nih si menantunya ini lagi ada masalah sama istrinya, sama anaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah SAW samperin, misalnya datanglah Rasulullah ke Sayyidina Ali. Nah, ketika itu Rasulullah ngelihat nih di atas badannya Sayyidina Ali yang lagi tiduran itu banyak debu. Rasulullah datang. Nah, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Karena beliau tahu nih, Sayyidina Ali karramallahu wajah itu ketika itu posisinya lagi marah kepada putrinya. Nah, Rasulullah datang mendekati Ali. Nah, kemudian Rasulullah bersihkan badan Ali yang dipenuhi dengan debu itu sambil bilang begini, ya Aba Turab gitu. Nah, ada apa nih ya Aba Turab gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa yang Rasulullah SAW lakukan kepada Sayyidina Ali itu bisa diambil pelajaran nih untuk masyarakat Indonesia kan. Ya, konteksnya itu bagaimana ya, istilahnya Rasulullah sebagai mertua tahu antara anak dan menantunya sedang ada masalah. Nah, Rasulullah itu malah membuat suasana menjadi adem. Tidak malah dikompor-komporin. Tidak dikompor-komporin. Ya udahlah, masih bisa cari yang lain. Enggak kayak gitu. Jadi kan kasusnya itu yang apalagi kan zaman sekarang yang mudah terpengaruhi dengan berbagai banyak faktor itu kan. Katakan orang ketiga. Orang ketiga itu kan bisa jadi entah orang ketiga siapa, dari keluarga, dari teman ataupun siapa. Tapi di sini memang sekelas bahkan sampai mertua pun juga ngasih bimbingan untuk tetap hubungannya itu kembali lagi dengan harmonis gitu ya. Ya betul, terus yang menarik lagi ini Ustaz. Jadi kalau misalnya kita telusuri itu, yang membuat Rasulullah SAW bersikap seperti itu apa? Sebenarnya Rasulullah itu ingin mencontohkan gitu. Ya tentu ya, istilahnya apapun yang Rasulullah SAW lakukan atau katakan, selama itu tidak masuk dalam bab khususiatnya beliau, itu kan bisa jadi uswa untuk umatnya. Nah, itu sebenarnya ingin memberikan contoh kepada para mertua gitu, supaya bisa mengatur hati. Ketika memang anaknya sudah nikah nih dengan siapapun dia, ketika anaknya sudah menikah, ya harusnya anggapannya menantunya itu adalah anaknya juga. Coba saat sekarang kira-kira nih, anak tanya ke antum nih ya, kalau seandainya antum udah menganggap seseorang itu anak, semarah-marahnya antum gimana coba? Sama orang itu bakal nggak sih misalnya antum itu pengen hidup antum itu terpisah dengan dia? Kan nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin yang namanya sama anak ya, semarah-marahnya orang tua sama anak, nggak bakal. Dia ingin berpisah. Nah, itulah yang ingin Rasulullah SAW contohkan. Jadi harusnya kalau ada lagi konflik dalam rumah tangga anaknya, yang harus dilakukan itu apa? Mertua harusnya mengademkan suasana. Jadi bukan malah ngompor-ngomporin. Dan antum tahu nggak bagaimana sikapnya Sayyidina Ali itu? Nah, itu gimana sekarang? Beliau itu justru menganggap, saya paling senang kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Karena julukan itu dikasih sama Rasulullah. Yang notabene ketika itu beliau Rasulullah SAW itu adalah mertuanya
beliau. Jadi beliau pun udah menganggap ya Rasulullah sebagai ayahnya. Iya. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lah contoh-contoh lainnya gitu. Ya, itu kan memang pelajaran yang berharga gitu kan. Iya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga baru tahu tentang ada riwayat ini gitu ya, kisah ini, dan ya mudah-mudahan juga bisalah kita ambil nilainya dan bisa kita share juga informasi ini kepada teman-teman yang lain, khususnya yang udah berumah tangga, apalagi yang dan yang belum berumah tangga pun juga sebetulnya kan jadi modal juga gitu kan. Nanti ketika akan berumah tangga harus tahu hal-hal semacam ini. Nah, kalau sebaliknya Ustaz sekarang, nah sebaliknya dari menantu ke mertua, misalkan menantu ini kayak tadi di kasus berita tadi, jadi memenjarakan mertuanya atau dalam satu masalah gitu. Fenomena ini kan nggak sedikit Ustaz, kayak di berita-berita itu, entah karena ada rasa nggak enak atau ada rasa marah atau rasa dendam atau rasa apa gitu kan. Nah, ini gimana Ustaz solusinya? Kalau menurut saya nih, intinya gini ya, kita tuh sebenarnya hubungan antara mertua dan menantu kan tuh sebenarnya hubungan timbal balik. Iya. Jadi sebenarnya pondasi dasarnya itu kan kalau yang dicontohkan Nabi ya, namanya mertua itu diposisikan orang yang tua, betul. Berarti yang besar. Iya. Menantu ini posisinya sebagai orang yang lebih muda, berarti dia orang yang lebih kecil lah dari segi usia. Nah sebenarnya kan spirit yang diajarkan Nabi ketika masalah interaksi antara yang tua dengan yang muda itu kan sudah jelas. Ya Nabi kan pernah bersabda, ya Rasulullah SAW bersabda itu apa? Beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Jadi bahkan sampai Nabi itu, ya itu bukan bagian dari umat kita gitu. Kalau seandainya mereka punya kebiasaan nggak mau menyayangi yang kecil dan tidak mau menghormati yang tua. Nah, artinya si menantu ini pertama ya harus menganggap mertua itu orang tuanya sendiri. Iya, betul. Ya namanya sama orang tua sendiri kan ada adabnya. Ya dia harus juga berlaku baik. Tetapi ini masalah hatinya harus diatur lagi. Jangan sampai dia karena ingin menghormati orang tuanya banyak merasa itu tidak enak. Misalnya lagi ada di rumah mertua, mau melakukan yang biasa dilakukan di rumahnya sendiri, dia nggak berani. Perasaannya nggak enak. Betul. Nah harusnya yang dia lakukan itu adalah apa? Melakukan pendekatan. Sampai betul-betul itu dia ya istilahnya itu ya ibaratnya merasakan dia anak di rumah itu. Jadi cair lah. Gitu jadi cair. Jadi nggak usah canggung lagi. Betul. Ya, kalau kata orang Betawi mah, ya Allah tong, anak kita tong gitu kan ya. Itu kan sekarang mungkin pergeseran zaman juga kan, anak-anak sekarang itu kadang merasa pas datang ke rumah mertuanya itu canggung. Mungkin dalam waktu yang cukup lama itu. Betul. Cukup lama, walaupun kan itu kurang baik juga gitu kan. Karena kan mereka juga orang tua kita juga dan kita anak mereka juga. Memang sih Ustaz. Nah itu makanya untuk perbaikan masyarakat ke depan, saran saya nih. Kita kan sekarang juga nih jadi menantu nih, ya kan? Kita menantu nih, teman-teman kita juga banyak yang jadi menantu nih. Kita udah merasakan bagaimana tidak enaknya, atau misalnya bagaimana tidak enaknya sebuah hubungan yang terbentuk antara mertua dan menantu, tapi seolah-olah masih orang lain. Nah artinya kita nih, alhamdulillah nih sekarang, istilahnya kalau ya kita pribadi juga kadang-kadang kan merasakan seperti itu kan. Tapi alhamdulillah nih sekarang kita sudah membaik, karena saya sendiri alhamdulillah nih udah hampir 10 tahun nih nikah. Antum juga lumayan udah lama nih kan ya. Baru. Ya lumayan lah, itu udah lumayan inilah. Nah makanya juga saya juga ingin berpesan aja, kelak kalau kita nanti ditakdirkan sebagai mertua, kita harus yang bisa menjadi lebih bijak. Betul. Artinya samperinlah tuh mantu. Misalnya gini, kalau kita punya mantu laki-laki, misalnya, tong, makan tong, udah siap, udah anggap aja kayak di rumah sendiri. Misalnya dia laki-laki itu kan kita kan nggak tahu nih, barangkali suaminya, anak kita capek, nggak usah diomongin lah. Misalnya gini, wah dari rumah mertua kerjanya tidur mulu, atau misalnya kalau menantu kita nanti perempuan nih. Kasih tahu juga lah, biasanya kan nih ibu-ibu kan yang agak ini kan susah diatur ya. Kita kasih tahu lah ya.
istri kita, maksudnya sebagaimana kamu dulu menjadi menantu perempuan, Iya. terus kamu kan merasa nggak enak nih kalau Iya. diomongin sama mertua. Iya. Maka kamu ketika jadi mertua nih, besok kamu punya menantu, Menantu. nggak usah omongin menantu Iya. kamu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak seret, panggil aja, Neng, sini Neng. Iya. Ini emak mau ngomong nih sama Neng. Kan bisa tuh diomongin Ya, baik-baik. lebih baik-baik. Ya tujuannya apa? Misalnya supaya masyarakat ke depan itu tahu nih bagaimana sebenarnya akhlak Islami ya yang mengatur masalah hubungan antara mertua dan menantu. Udah gitu aja saat sebenarnya ya. Nah, ini Masya Allah, sebetulnya kalau kita kupas tuntas lebih jauh lagi masih banyak contoh-contohnya sebenarnya. Tapi memang ini concernnya beliau gitu. Jadi Ustaz Saiful Anwar memang kemarin juga sempat ngambil S2 lagi, S2 yang kedua kali nih di Hamad bin Khalifah University, ngambil fikih society. Fikih society. Jadi fikih sosial strata 2 itu ya, magister di Hamad bin Khalifah University di Qatar. Nah, ini kalau kita bedah butuh satu jam lebih nih. Tapi jangan lama-lama lah, karena episode perdana insya Allah nanti juga ada dengan kita, ntar ada Ustadz Yunal Isra. Masya Allah, beliau Buya ya. Ya, Buya. Kawan kita yang ngisi juga di Ribat. Di Ribat Nuraniyah lah. Jadi kita obrolan santai, walaupun tadi terlihat agak formal karena susah. Iya, biasa pertama ya. Perdana lah. Susah menyesuaikan dari yang belum terbiasa dan harus membiasakan hal yang beda. Tapi insya Allah kita akan membersamai teman-teman. Kita akan tujuannya ingin memberikan manfaat, memberikan informasi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua gitu ya. Kalaupun memang ada kesalahan, ada yang kurang, ada yang apa lagi? Bolehlah tulis di kolom komentar. Boleh kolom komentar. Jadi kita juga tetap bisa memperbaiki yang salah. Dan terus misalnya ada request masalah, misalnya Ustadz pengen dong diobrolin nih, diomongin atau memberikan pencerahan dalam masalah ini atau problem ini, nah bisa ditulis saja di kolom komentar. Gitu Ustadz ya. Siap. Oke, terima kasih Ustadz. Ini saya yang terima kasih banyak Ustadz. Tapi nanti mungkin agak lebih ini aja setelah, maksudnya agak lebih ada hiasannya di sini. Iya, namanya juga pertama. Pakai kopi mungkin nanti atau enggak air putih. Nah, biasalah khas santri lah, ngopi. Yang penting udut ya nih. Udah gitu aja ya. Itu saja mungkin pada episode kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Apalagi kata-kata terakhir untuk Ustaz? Iya, kata-kata terakhir saya gini aja. Kalau saran saya, kalau kamu jadi menantu, anggaplah mertuamu seperti orang tuamu sendiri. Dan yang terpenting adalah apa? Ngatur hatinya. Ya, betul. Kalau kamu jadi mertua, anggaplah menantumu itu anakmu sendiri. Ya. Kalau udah tercipta hubungan itu, nggak mungkin anak sama orang tua mau berpisah. Ya. Maunya nyatu terus kan, Ustaz? Iya, betul. Ya, gitu. Mungkin dari saya, namanya manusia pasti ada salah saja ucapan atau perilaku, tapi tetap jangan disimpan di dalam hati. Karena hati adalah pusat segala sesuatu. Wa intajid aiban fasuddal khalala fajalla man aiba fihi wa ala. Kalau kamu punya kesalahan atau mendapati kesalahan, maka tutuplah saja kesalahan itu. Maka sungguh mulia zat yang tidak memiliki aib sedikit pun, Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya atau dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.